Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Hani Iskandar, S-Farm M-Farm, dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk semester ini, saya mengampu mata kuliah farmasi rumah sakit. Mata kuliah farmasi rumah sakit memiliki bobot 2 SKS dan diberikan di semester 5 program studi D3 Farmasi. Mata kuliah farmasi rumah sakit diampu oleh 4 dosen. Mata kuliah farmasi rumah sakit ini akan membahas tentang fungsi, peranan, dan tujuan organisasi rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, standar pelayanan farmasi rumah sakit, kemudian panitia farmasi terapi, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pelayanan informasi obat, penggunaan obat rasional, dan dagu sibu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah farmasi rumah sakit ini mengikuti capaian lulusan D3 Stikers IKIFA. Ya, setelah mengikuti mata kuliah farmasi rumah sakit, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian, fungsi, dan tugas organisasi dan klasifikasi rumah sakit. Kemudian mahasiswa mampu memahami tentang formularium dan tugas panitia farmasi dan terapi di rumah sakit. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan standar pelayanan farmasi, tugas dan fungsi instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan siklus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang tujuan, kegiatan, dan sasaran pelayanan informasi obat. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang terapi rasional dan menjelaskan tentang apa saja kriteria obat rasional. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian dan menjelaskan tentang drug-related problem. Kemudian mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Adapun materi kuliah adalah yang pertama, rumah sakit, yaitu meliputi pengertian rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, serta klasifikasi rumah sakit di Indonesia. Kemudian yang kedua, materi tentang panitia farmasi dan terapi, serta formularium. Yang ketiga, instalasi farmasi rumah sakit, yaitu akan mempelajari tentang fungsi dan tugas instalasi farmasi rumah sakit, pelayanan farmasi klinis dan non-klinis. Yang keempat, siklus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, yaitu alur pengelolaan yang dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, monitoring, dan evaluasi obat. Kemudian selanjutnya akan ada materi tentang pelayanan informasi obat atau PIO. Kemudian ada materi tentang dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Yang terakhir ada materi tentang pharmaceutical care dan drug-related problem. Untuk sistem pembelajaran, ya, perkuliahan dilakukan dengan sistem sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan dilakukan secara daring, ya, melalui yang pertama video conference, yaitu melalui Zoom meeting, ya, juga melalui aplikasi e-learning Stikers IKIFA. Di e-learning Stikers IKIFA, dosen dapat memberikan materi pembelajaran, kemudian penugasan, serta kuis, juga terdapat kolom percakapan antara mahasiswa dan dosen.
Pembuatan e-learning, pengisian e-learning ini dapat dilakukan di setiap sesi perkuliahan. Di setiap akhir perkuliahan juga akan diadakan kuis untuk menilai pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah diberikan. Nah, untuk mengetahui penguasaan materi secara keseluruhan, biasanya di akhir perkuliahan ya atau sebelum ujian akhir itu akan diberikan tugas secara berkelompok mengenai analisis jurnal kefarmasian dan simulasi PIO. Tugas berkelompok ini akan dipresentasikan dan kemudian didiskusikan sehingga semua mahasiswa ikut terlibat dalam penugasan, karena juga nanti akan diambil nilai dari penugasan tersebut. Perkuliahan dilakukan secara interaktif ya, ada diskusi tanya jawab pada saat perkuliahan, setiap mahasiswa ikut terlibat. Kemudian pelaksanaan perkuliahan dengan video conference yaitu Zoom meeting. Kemudian ada juga video pembelajaran yang dibagikan ya, yaitu lewat YouTube. Untuk kontak pribadi dosen ya, itu dibagikan kepada mahasiswa ya, sehingga mahasiswa dapat bertanya kepada dosen setiap saat ya, melalui WhatsApp atau melalui email. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa juga bisa dilakukan melalui e-learning ya. Setiap saat mahasiswa juga dapat bertanya kepada dosen. Untuk sistem penilaian mata kuliah farmasi rumah sakit, bobot penilaiannya adalah masing-masing 35% untuk ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Ya, sedangkan untuk tugas dan kehadiran masing-masing mempunyai bobot 15%. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Kita semua dalam keadaan sehat dapat mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Apoteker Hani Iskandar, S-Farm M-Farm. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi perencanaan, seleksi, dan pengadaan obat. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ya, pengelolaan perbekalan ini termasuk salah satu pelayanan farmasi non-klinis yang dilakukan di instalasi farmasi rumah sakit. Ya, alur pengelolaan ini dimulai dari pemilihan atau seleksi, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan. Ya, setelah direncanakan persediaan yang dibutuhkan, kemudian direalisasikan dalam bentuk pengadaan. Ya. Pada saat sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai tersebut datang dari supplier, akan masuk ke dalam proses penerimaan barang. Ya. Barang-barang tersebut akan disimpan sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan kemudian akan didistribusikan ya, sesuai dengan keperluan bagi pasien ya, ke dalam ruangan-ruangan ya, ke unit-unit yang membutuhkan. Nah, ada juga di sana proses pemusnahan dan penarikan, ya. Kemudian masuk ke dalam proses pengendalian, ya. Barang-barang tersebut harus dikendalikan, ya. Nanti kita akan belajar apa saja sih yang perlu dikendalikan dalam pengelolaan sediaan farmasi tersebut. Ya, lanjut kepada administrasi. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari proses pengelolaan dari pemilihan sampai dengan pengadaan. Ya, yang pertama adalah seleksi atau pemilihan. Ya,
Apa sih yang dimaksud dengan seleksi? Seleksi atau pemilihan itu adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ya, apa saja nih jenisnya yang ingin digunakan di rumah sakit tersebut? Ya, apa sih dasarnya? Yang pertama tentunya adalah formularium dan standar pengobatan. Tentunya masing-masing rumah sakit itu mempunyai standar formularium dan standar pengobatan masing-masing. Ya, kalau rumah sakit pemerintah, misalnya dia punya yang namanya formularium nasional. Kemudian yang kedua, rumah sakit juga mempunyai standar yang telah ditetapkan. Ya. Yang ketiga, dasarnya adalah pola penyakit. Ya, seperti mungkin saat ini sedang maraknya kasus COVID-19, ya, tentunya pemilihan obat-obatan untuk COVID-19 juga disediakan. Kemudian yang selanjutnya ada quality, efficacy, safety, dan price. Ya, ada kualitas, ada efikasi, kemudian ada dari segi keamanannya dan harganya. Itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan. Nah, hendaknya obat-obat yang dipilih, ya, atau alat kesehatan yang dipilih itu berbasis bukti ilmiah, ya, obat-obatan jadi tidak hanya sembarangan yang dipilih untuk dapat digunakan di rumah sakit, tetapi harus yang berbasis yang ada bukti ilmiahnya. Kemudian yang terakhir, ketersediaan di pasaran. Ya, harus ada di pasaran. Kalau nggak ada, ya gimana kita menyediakan? Ya. Kemudian alur yang berikutnya adalah perencanaan. Ya, perencanaan ini adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sesuai dengan tahap pemilihan. Tadi pada saat di tahap pemilihan kita sudah menentukan jenisnya, ya, di tahap perencanaan kita akan menentukan jumlahnya dan waktunya, ya. Tujuannya apa dilakukan perencanaan? Yang pertama, menghindari terjadinya kekosongan obat, ya, khususnya untuk obat-obat fast moving atau obat-obat yang pasti diperlukan, yang pasti digunakan di rumah sakit tersebut, tidak boleh terjadi kekosongan. Ya, kemudian tujuan yang kedua, meningkatkan penggunaan obat secara rasional, ya. Perkiraan jenis dan jumlah obat yang mendekati kebutuhan, ya, kita harapkan dengan adanya perencanaan kita bisa memperkirakan jenis dan jumlah obat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat, ya, ini terkait dengan waktu misalnya. Kita harus merencanakan sesuai juga dengan waktu datangnya obat-obat tersebut, gitu ya. Jadi pada saat kita membutuhkan ada di waktu yang tepat. Nah, ada 3 metode perencanaan. Ya, yang pertama ada metode konsumsi, yang kedua ada metode epidemiologi, dan yang ketiga ada kombinasi dari kedua metode tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama metode konsumsi, ya, namanya metode konsumsi, artinya metode tersebut didasarkan atas analisa data konsumsi obat di tahun atau periode sebelumnya. Jadi untuk membuat perencanaan, ada rumah sakit atau instalasi farmasi yang membuat perencanaan obat per 1 tahun. Ada yang periode 6 bulan, yaitu nanti disesuaikan lagi dengan kebijakan rumah sakit masing-masing. Nah, ini ada contoh perhitungan perencanaan metode konsumsi, yaitu rencana pengadaan dihitung dengan menjumlahkan pemakaian rata-rata dikali 12 bulan, ya, untuk menghitung perencanaan 1 tahun, ya. Kemudian ditambahkan dengan buffer stok atau stok pengaman. Kemudian ditambahkan dengan waktu tunggu atau lead time, ya. Waktu tunggu di sini yang dimaksud adalah ketika kita memesan obat ke pemasok, ya, ke supplier, itu tidak selalu apa yang kita pesan hari ini itu akan tiba di hari yang sama, ya. Untuk itu seperti misalnya obat-obat prekursor,
obat narkotik psikotropik, ya, itu tidak datang di hari yang sama. Oleh karena itu, kita harus memperhitungkan waktu tunggu yang dibutuhkan sampai barang tersebut datang atau tiba di gudang farmasi. Ya. Kemudian setelah dijumlahkan, ini dikurangkan dengan sisa stok yang ada. Tentunya setiap metode itu punya kelebihan dan punya kekurangannya. Kelebihan metode konsumsi, yang pertama adalah mudah dilakukan, ya, datanya akurat, ya, karena kita hanya menggunakan data konsumsi sebelumnya, jadi datanya sudah ada, tinggal kita hitung saja, ya. Kita juga tidak membutuhkan data penyakit dan standar terapi. Kelemahannya apa? Yang pertama, kita membutuhkan waktu lebih banyak, ya, karena model perhitungan seperti ini dihitung per item obat, ya, sementara seperti yang kita tahu, kalau obat-obat di instalasi farmasi itu jumlahnya sampai ratusan sampai ribuan, ya. Kemudian kelemahan yang kedua, aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau, ya, karena kita hanya menggunakan data konsumsi obat. Yang kedua adalah metode epidemiologi, ya. Berbeda dengan metode konsumsi tadi, kalau metode epidemiologi itu perhitungan kebutuhan obat berdasar pola penyakit, ya, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit dan standar pengobatan, ya. Keunggulannya perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Jadi kita lebih terpantau nih penggunaan obatnya seperti apa. Kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga terampil, ya, tentunya untuk metode epidemiologi tidak semudah kita menggunakan metode konsumsi, ya. Data penyakit sulit diperoleh dengan pasti dan perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Yang ketiga tadi metode kombinasi, ya, antara konsumsi dengan epidemiologi. Nah, selanjutnya adalah evaluasi perencanaan, ya. Setiap kita melakukan suatu perencanaan, tentunya kita perlu mengevaluasi apakah setiap perhitungan perencanaan kita sudah sesuai dengan realisasinya, dengan kenyataannya. Ya, oleh karena itu kita evaluasi perencanaan. Nah, metodenya ada 3 juga. Yang pertama metode Pareto ABC, yang kedua adalah sistem Venn, dan yang ketiga adalah kombinasi antara metode ABC dengan sistem Venn. Yang pertama yaitu evaluasi dengan metode Pareto ABC, ya. Menekankan pada persediaan dengan nilai penggunaan tinggi atau mahal. Ini akan menentukan frekuensi pemesanan dan prioritas. Ya, jadi namanya metode Pareto ABC, tentunya nanti setelah kita melalui perhitungan, nanti didapatkan item obat berdasarkan kelompoknya, ya, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, yang kelompok A yaitu kelompok barang yang memiliki volume keuangan persediaan yang tinggi. Ya. Jenis barang tersebut atau jumlah itemnya hanya 20% dari seluruh persediaan. Tetapi dari 20% item tersebut mencakup 75% dari jumlah nilai pemakaian secara keseluruhan, ya. Jadi misalnya ada 100%, ya, 20%-nya ini sudah mencakup 75% nilai pemakaian. Ini yang dimaksud dengan kelompok A. Demikian juga dengan kelompok B, ya, dari 30% item persediaan ini sudah mencakup 20% dari total nilai pemakaian. Ya. Kelompok A dan kelompok B ini perlu penanganan yang baik, tidak boleh terjadi kekosongan. Ya. Lain halnya dengan kelompok C yang hanya walaupun dia sekitar 50% dari jumlah item itu hanya mencakup 5% dari nilai pemakaian. Ya, jadi yang perlu dijaga tersediaannya untuk kelompok A dan kelompok B.
Nah, selanjutnya evaluasi perencanaan dengan sistem VAN. VAN itu singkatan dari vital, esensial, dan non-esensial. Vital itu artinya kelompok obat yang sangat potensial untuk keselamatan hidup, atau kita sering kenal dengan istilah life saving, ya, termasuk untuk pelayanan kesehatan dasar. Nah, yang vital ini, kelompok obat vital, kita tidak boleh sampai terjadi kekosongan. Kemudian yang esensial, ini tingkat efektivitas sedang, tetapi dipercaya dapat menyembuhkan penyakit, seperti contohnya antibiotik. Nah, untuk yang ketiga ada non-esensial, yaitu biasanya untuk mengobati penyakit ringan, yang biasa kita sebut self-limiting disease, artinya tidak perlu obat pun bisa sembuh sendiri, gitu istilahnya. Ya, jadi untuk kelompok obat yang masuk non-esensial itu tidak terlalu ketat dalam ketersediaannya. Ya, yang ketiga evaluasi perencanaan itu adalah kombinasi dari metode Pareto ABC dengan sistem VAN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Masih bisa kita lanjut? Belum ada, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan obat? Ya, yang pertama tentunya harus mencapai tujuan dan sasaran. Ya, tujuannya adalah jangan sampai terjadi kekosongan obat. Ya, nah persyaratannya harus dipenuhi. Ya, ada kualitas. Ya, kemudian ada fungsi. Kemudian perlakuan khusus untuk sediaan narkotika dan psikotropika. Ya, mungkin ini perencanaannya tersendiri. Yang perlu diperhatikan juga adalah kecepatan dan jumlah peredaran obat. Pertimbangan atas anggaran dan prioritas itu juga perlu diperhatikan. Nah, apalagi nih yang perlu diperhatikan selain anggaran dan prioritas? Ya, ada sisa persediaan dan data pemakaian periode sebelumnya. Ya, tadi kita sudah belajar kalau perhitungan untuk metode perencanaan itu melibatkan sisa persediaan, ya, kemudian data pemakaian periode sebelumnya, ya, juga lead time, waktu tunggu datangnya obat dari supplier. Kemudian juga ada rencana pengembangan, ya, misalnya rumah sakit tersebut ada rencana pengembangan mungkin akan meningkatkan bidang atau subspesialis dari penyakit saraf misalnya. Nah, ini perlu direncanakan apa saja obat-obat untuk saraf yang perlu disediakan, seperti itu misalnya. Tadi kita sudah tahap seleksi, ya, kemudian yang kedua perencanaan, nah yang ketiga kita lanjut kepada pengadaan, ya. Pengadaan itu adalah merealisasikan perencanaan, ya, perencanaan yang sudah dibuat, nah masuk ke dalam realisasinya, yaitu pengadaan. Ya. Pengadaan punya 3 metode, ya. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian ini adalah penunjukan langsung atau bisa melalui tender atau lelang, ya. Biasanya untuk rumah sakit pemerintah itu diadakan tender atau lelang untuk pengadaan dalam jangka 1 tahun, ya. Kemudian metode yang kedua adalah produksi, ya. Kenapa harus diproduksi nih? Nah, ada beberapa alasannya, ya. Yang pertama, sediaan farmasi tidak ada di pasaran, ya, berarti memang harus diproduksi sendiri. Kemudian yang kedua, sediaan tersebut lebih murah jika diproduksi sendiri, ya. Yang ketiga, dibuat dengan formula khusus, ya, di mana hanya instalasi farmasi tersebut yang tahu formulanya, jadi ya memang harus dibuat tersendiri, ya. Kemudian ada repacking, ya, seperti misalnya farmasi membeli betadin dalam jerigen-jerigen, ya, kemudian akan dijual dalam kemasan kecil misalnya, ya, atau pengenceran alkohol, ya.
atau yang resentus paratus yang harus selalu dibuat baru ya. Ini juga dibuat atau diproduksi sendiri. Nah, yang ketiga ada sumbangan atau hibah ya. Instalasi farmasi itu harus membuat pencatatan dan pelaporan ya terhadap obat-obatan yang diberikan ya melalui sumbangan atau melalui hibah. Kegiatan pengadaan itu adalah kegiatan yang berkesinambungan ya, dimulai dari tadi pemilihan, kemudian penentuan jumlah kebutuhan ya, penyesuaian sesuai dengan anggaran, pemilihan metode pengadaan tadi ya, ini metode pengadaannya mau seperti apa. Kemudian pemilihan pemasok juga ya, supplier dipilih ya dan diputuskan dan di kontrak ya. Kemudian pemantauan proses pengadaan sampai dengan pembayaran. Ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan. Ya, yang pertama untuk bahan baku obat harus disertai dengan sertifikat analisa. Ya, untuk bahan berbahaya itu harus disertakan dengan Material Safety Datasheet atau MSDS. Kemudian untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus memiliki nomor izin edar. Ya, ini perlu diperhatikan. Dan yang terakhir masa kadaluarsa, ya minimal 2 tahun, kecuali untuk sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tertentu seperti vaksin, ya reagensia dan lain sebagainya. Atau pada kondisi tertentu dapat dipertanggungjawabkan, seperti misalnya memang sedang ada pasien yang menggunakan dan lain sebagainya. Ya, mungkin materinya hari ini sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup sih, Bu. Cukup ya. Ya, nanti saya akan berikan materinya, silakan nanti dipelajari lagi. Ya, mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang.